berada di kawasan Nusa Dua Bali, di kawasan ITDC, di komplek perhotelan di Nusa Dua. Saat ini kita berada di salah satu hotelnya yang menggunakan pengolahan air laut menjadi air minum SWR. Di sini metode yang kita gunakan adalah menggunakan metode containerized, artinya kontainer, sehingga metode seperti ini akan sangat mudah sekali diaplikasikan di kepulauan-kepulauan. Oke, kita akan lihat bagaimana prosesnya. Salam. Halo Sobat GLS, kali ini kami akan menjelaskan tentang proses pengolahan air laut menjadi air dengan kualitas air minum dengan menggunakan metode konstruksi containerized. Adapun dapat saya sampaikan ada 4 bagian utama dari sistem ini adalah intake system, pretreatment system, SWRO containerized system, and brine injection system. Mari kita lihat pada bagian intake-nya. Kita memiliki 2 sumur intake tepi pantai. Di sini bertujuan untuk mengambil air laut murni melewati bebatuan berporus, sehingga selain mendapatkan air laut yang murni yaitu dengan TDS berkisar 25.000 sampai 30.000 ppm, kita juga mendapatkan air laut yang relatif lebih bersih. Konsep 2 sumur ini merupakan satu duty dan satu standby. Dan konsep ini memudahkan kita melakukan maintenance dan tetap menjaga continuous operation system kita. Nah, ini sumur kedua kita. Indah ya guys, ini adalah pantai Nusa Dua Bali. Oke, berikutnya ini adalah bagian dari pre-treatment system, di mana berawal dari raw water tank yang berfungsi untuk menampung sementara air laut dari sumur intake tadi, yang kemudian dilanjutkan dalam proses filtrasi menggunakan multimedia filter. Ini dia. Di sini kami GLS menggunakan high selective media filter. Media ini memiliki kemampuan filtrasi yang sangat bagus dan sangat direkomendasikan oleh para ahli membran, sehingga air baku yang akan diproses lebih lanjut pada sistem reverse osmosis sudah dalam keadaan yang sesuai dengan requirement dari membran tersebut. Nah, ini adalah tangki intermediate tank guys. Tangki ini berfungsi untuk menampung sementara hasil filtrasi dari multimedia filter tadi, yang kemudian air olahan hasil filtrasi ini akan dilanjutkan ke sistem SWRO melalui feed pump dan high pressure pump yang akan menekan air laut ke dalam membran dengan tekanan tinggi sehingga fresh water dapat diproduksi. Sistem SWRO ini juga dilengkapi dengan energy recovery device, yang mana kita di sini menggunakan turbocharger. Desain dari turbocharger digunakan untuk menghasilkan peningkatan tekanan air laut sebelum masuk reverse osmosis dengan memanfaatkan tekanan dari reject water yang masih relatif tinggi. Dari hasil recovery turbocharger ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap pemilihan high pressure pump yang merupakan komponen dengan konsumsi listrik yang paling besar. Dalam teknologi SWRO, semakin besar efisiensi turbocharger, maka semakin kecil kebutuhan tekanan dari high pressure pump, yang pada akhirnya akan sangat berefek sekali terhadap cost produksi air atau rupiah per meter kubik. Oke, sekarang mari kita lihat control roomnya. Di dalam sistem containerized seperti ini, untuk operator room dan control room dapat kita letakkan di dalam kontainer. Demikian juga dengan peralatan lainnya. Seperti yang kita lihat tadi, seperti pretreatment system, SWRO system, juga diletakkan dalam kontainer. Di dalam control room ini terdapat electrical system dan control system yang berfungsi untuk mengatur proses SWRO berjalan secara otomatis.
Dan saat ini alat SWRO milik PT GLS ini sudah dilengkapi dengan online monitoring yang memudahkan kita untuk memonitoring SWRO secara online, baik melalui smartphone ataupun laptop, untuk membaca tren-tren yang terjadi di dalam sistem SWRO yang ada di salah satu hotel ternama di Nusa Dua ini. Oke, ayo guys, dengan teknologi seperti ini, hotel di Bali dijamin tidak pernah akan kekurangan air lagi, dan airnya dijamin bersih karena produk waternya sesuai dengan standar Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ayo dukung pariwisata Bali, Bali kembali. Salam dari kami, tim GLS Bali.